Ada lagi namanya hukum Hudud. hudud. Kalau yang tadi kisos, nyawa bayar nyawa, mata balas mata, telinga balas telinga, kaki balas kaki, luka balas luka. Namanya kisos. Sekarang nih hudud. Hududnya apa pula? Hukuman. Nah, baca. Hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang yang melanggar larangan-larangan tertentu, yaitu sebagai berikut. Larangan berzina. Zina yang mewajibkan hukuman ialah memasukkan kemaluan laki-laki sampai tengkuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diingini. Lagi haram karena zat perbuatan itu, terkecuali yang tidak diingini, misalnya mayat, atau tidak haram karena zat perbuatan, misalnya bercampur dengan istri suatu haid. Perbuatan itu tidak mewajibkan hukuman zina meskipun perbuatan itu haram. Begitu juga mencampur Disetubuhinya mayat, dibongkarnya mayat orang mati, maka dia tidak kena hukum hudud. Atau istrinya sedang haid, maka dia tidak kena hukum hudud. Yang hukum hudud ini berlaku hanya pada keadaan perempuan zina, perempuannya dalam keadaan normal. Ada orang menyetubuhi mayat, orang gila, sakit otaknya. Hukum Islam. Hukum Islam. Ada yang disebutkan secara teks. Disebutkan secara teks. Yang disebutkan secara teks ini dua. Satu namanya kisos. Satu namanya hudud. Yang satu lagi tak disebutkan secara teks. Tak ada hukumannya dalam Quran Sunnah. Ulil amri, para hakim, ulama bermusyawarah. Maka hukumannya namanya ta'zir. Gambar. Di mana digambar, cari yang tempat agak kosong, gambar macam itu. Hukum Islam. Kalau tertulis secara teks, dua. Kisos, satu lagi hudud. Kalau tak tertulis secara teks, ta'zir. Lanjut. Orang berzina dua macam. Orang berzina ada dua macam. A. Yang dinamakan muhsan, yaitu orang yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan Lingkari muhsan. Buat tanda panah. Sudah menikah. Sudah menikah. Hukuman terhadap muhsan adalah rajam. Dilempar pakai batu. Batu sederhana. Apa maksud batu sederhana? Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sebesar mana itu? Sebesar ujung-ujung jari. Jangan pula batu gilingan. hati langsung. B. Orang yang tidak muhsan, belum nikah, yaitu gadis dan bujang. Hukuman terhadap mereka adalah didera. Didera, lingkari didera, dicambuk 100 kali. Sesudah itu diasingkan ke luar negeri selama setahun. Diasingkan dia ke pulau terpencil. Ada tempat pengasingan di Indonesia nih. Nusa Kambangan. Pulau di sebelah Pulau Jawa. Tak bisa lari dari tengah laut sana. Innallaha, kata Umar bin Khattab, Innallaha, sesungguhnya Allah, ba'asa Muhammadan, sudah mengutus Nabi Muhammad bil haq, dengan kebenaran. Wa anzala alaihil kitab, sudah diturunkan Allah Quran kepada dia. Wa kana fima unzila alaih, diturunkan kepada dia ayatul rajmi, ayat rajam. Qara'naha, kami sudah membacanya. Wa wa'ainaha, kami sudah memikirkan, memperhatikannya. Wa aqalnaha, kami sudah merenungkannya. Farajama Rasulullah SAW, Nabi sudah pernah melakukan hukum rajam. Wa rajabna ba'dahu, kami pun pernah juga melakukan rajam. Fa akhsha in talabin nas zaman, aku khawatir nanti zaman ini berlanjut. Ayaqula qailun, ada orang berkata, mana jidur rajam fi kitabillah, tak ada rajam dalam Quran. Fayadhillu, mereka sesat. Bitarki faridatin, karena meninggalkan fardu. Anzalahullah, yang sudah diturunkan Allah. Wa inna rajma haqqun, rajam itu hak. Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Ala man zana, siapa yang berzina. Idza ahsana minar rijal, kalau sudah nikah. Wan nisa, perempuan sudah nikah.
Idza qamatil bayyinah, kalau sudah jelas dia memang betul-betul berzina. Au kanal habal awil i'tiraf, atau dia hamil atau mengaku. Orang yang sudah menikah, laki-laki atau perempuan, pertama ada saksi, kedua hamil tanpa suami, ketiga mengaku dia, maka dijatuhi hukum rajam, lempar batu sampai mati. Kau hamil, mana suamimu? Saya nikah dengan ular kobra, Pak. Kau kenapa hamil, mana lakimu? Suami saya genderuwo. Ada itu cara kau aja tuh bekilah, lempar batu sampai mati. Adapun dalil terhadap orang yang tidak muhsan, dalam lingkari tidak muhsan, belum nikah. Tidak muhsan lingkari belum nikah. Kadang kalau pas kita ngaji, pas sedang belajar, ingat, pas sedang ngajar nanti, tidak muhsan tuh apa ustazah? Muhsan tuh ya muhsan lah. Tidak muhsan ya tidak muhsan. Tidak nikah. Maka saya biar mudah kalian nanti mengajar. Kalian bukan sekedar belajar, tak sama kalian dengan pengajian oma-oma. Kalian bukan sekedar belajar, tapi kalian nanti akan mengajar. Makanya bukunya mesti khatam. Gimana orang ngajar bukunya tak khatam? Ustazah pernah baca buku ini? Pernah. Dari awal sampai akhir? Iya. Rupanya dibacanya halaman pertama sama halaman ujung. Khatam. Biasakan baca buku khatam. Walaupun baca sendiri, walaupun tak sama Ustaz, baca sampai khatam. Alhamdulillah saya sudah khatam Pak Ustaz. Berapa lembar? 400 halaman. Apa judul bukunya? Ketika Cinta Bertasbih. Az-zaniyatu, perempuan yang berzina. Wazani, laki-laki yang berzina. Fajlidu, cambuklah. Kulla wahidin, setiap mereka. Mi'ata jaldah, 100 kali cambuk. La ta'khuzkum bihima ra'fatun, jangan ada rasa kasihan dalam hati kalian. Fi dinillah, karena kalian sudah menegakkan agama Allah. In kuntum tu'minuna billah, kalau memang kalian betul-betul beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, pada hari akhirat. Liyashhad, hendaklah disaksikan. Azabahuma, azab itu ta'ifatum minal mu'minin, oleh orang beriman. Disaksikan orang beriman supaya dia takut berzina. Supaya ada rasa takut di dalam hatinya berzina. Berzina, masuk penjara, dapat bebas bersyarat. Keluar, diulangnya balik. Nauzubillah. Nabi bersabda, al-bikru, anak gadis, anak lajang, bil bikri, dengan yang lajang, yang gadis, jildu, cambuk, mi'ah, 100. Wa nafyu sanah, diasingkan setahun ke Nusa Kambangan. Hukuman hamba laki-laki dan perempuan adalah 1/2 dari hukuman orang merdeka. Kalau ada budak sesama budak, berzina dia, maka dapat setengah harga. Fa'alaihinna nisfu 'alal muhsanat minal azab. Mereka mendapat setengah hukuman. Adapun anak-anak dan orang gila tidak didera. Zaman sekarang ini zaman edan, zaman gila. Anak SD memperkosa anak TK. Tidak kena kisos, tidak kena hudud. Kena apa dia? Ta'zir. Diberikan efek jera. Baik laki-laki ataupun perempuan. Orang yang mencampuri laki-laki hukumnya seperti zina. Buat dalam lingkaran homo, LGBT. Sama macam zina. Orang yang mencampuri laki-laki. Larangan menuduh orang berzina. Lanjut. Larangan menuduh orang berzina. Menuduh orang berbuat zina termasuk dosa besar dan mewajibkan hukuman adalah orang merdeka didera 80 kali dan hamba 40 kali dera, dengan beberapa syarat yang akan dibahaskan kemudian. Wallazina, orang-orang yang yarmun, menuduh, muhsanat, orang yang baik-baik,
Summa lam ya'tu, tak bisa mendatangkan arba'ati syuhada, 4 saksi. Kalau menuduh orang berzina mesti sanggup mendatangkan 4 saksi. Fajliduhum samanina jaldah, cambuk 80 kali cambuk. Jangan macam-macam menuduh orang berzina. Adapun dalil hukum terhadap hamba ialah ayat di atas, surat An-Nisa ayat 25. Syarat tuduhan yang mewajibkan 80. Yang berzina 100, yang menuduh 80. cuman beda 20 aja. Kau jangan macam-macam kau nuduh aku. Andai betul aku pelakunya, aku cuma 100. Kau kalau salah tuduh, kau dapat 80. Sama-sama mati kita. 1. Orang yang menuduh itu sudah balik, berakal dan bukan ibu, bapak atau nenek dan seterusnya dari yang dituduh. Nah, itu syaratnya. Orang yang menuduh itu udah balik. Tapi kalau anak-anak, anak kecil di depan rumah, balik ibu-ibu kerja, ibu pulang dari berzina ya, cambuk ni 80 kali. Berakal, bukan orang gila dia. Orang gila tak dihukum. Enak juga jadi orang gila nih ya. Dan bukan ibu, bapak atau nenek dari yang dituduh. Mengamuklah maknya. Aku menengok kau ni memang anak kurang ngajar, berzina kau ya. Mak jangan macam-macam mak. Aku laporkan mak nanti ke hakim 80 kali cambuk mak. Terdiam maknya. Kenapa maknya terdiam? Karena maknya belum baca buku ini. Kalau maknya baca buku ini di halaman 438, kecuali ibu kepada anaknya, bodoh. Bodoh semua. 2. 2 orang yang dituduh adalah orang Islam, sudah balik, berakal, merdeka dan terpelihara. Tuh, jadi ada syarat juga. Gugur hukum dera. Dera cambuk. Lingkari, dera cambuk. Gugur hukum cambuk. Hukum tuduhan dari yang menuduh gugur dengan 3 jalan. 1. Mengemukakan saksi 4 orang menerangkan bahwa yang tertuduh itu betul-betul berzina. 2. Dimaafkan oleh yang tertuduh. Kumaafkan kau. 3. Orang yang menuduh istrinya berzina dapat lepas dengan hukuman. Seorang suami menuduh istrinya berzina, maka dia lepas dari tuduhan 80 kali cambuk kalau si suami mau melakukan. Masih ingat semalam? Li'an. Semalam. Belajar kan semalam? Belajar. Li'an. Aku bersumpah demi Allah bahwa engkau sudah melakukan zina. Kalau tidak betul tuduhanku ini, maka akulah yang dilaknat Allah. Kan itu li'an semalam. Maka si suami bisa terlepas dari hukuman 80 kalau dia melakukan li'an. Iyalah. Dalil jalan yang pertama dapat dipahami dari surat An-Nur ayat 4 seperti yang disebut di atas, yang mengatakan tidak mengemukakan saksi. Walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tak mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum samanina jaldah, cambuklah mereka 80 kali. Dalil yang kedua, karena hukuman itu adalah hak yang tertuduh, maka dia berhak mengambilnya dan menghilangkannya dengan memberikan maaf. Aku menggugurkan hukuman dari si fulan, walaupun dia sudah menuduh aku Pak Hakim, aku tidak menuntut dia dicambuk 80 kali. Jadi kau tidak mau dia dihukum? Tidak, sudah ku maafkan. Tak sakit hatimu? Sakit Pak Hakim. Terus mau ku santet aja dia. Biar mencret dia 80 hari nih Pak Hakim. Dalil yang kedua, karena hukuman itu adalah hak yang tertuduh, maka dia berhak mengambilnya dan menghilangkannya dengan memberi maaf. Adapun dalil yang ketiga ialah ayat li'an yang telah dibahas dalam pasal li'an. Larangan minum khamar, mabuk. Zina sudah, sekarang minum khamar. Minum khamar itu masuk hukum hudud.